Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 30, Lapar. Suara cacing dalam perutnya berdendang. Aduh, lapar. Ada makanan gak ya di dapur? Gadis itu turun dari tempat tidurnya. Langkahnya lembut saat menyusuri lantai menuju pintu kamar. Tadi aku berada di dalam mobil. Sekarang di sini di kamar. Mengapa mereka tidak membangunkanku? Biar aku bisa berjalan sendiri. Monolog Bella sambil berjalan. Bella terus berjalan menuju dapur. Tapi matanya tertarik pada Irwan yang tertidur di sofa, terbungkus dalam jas. Tuan Irwan kok tidur di sofa? Bibir Bella melengkung membentuk sebuah senyuman saat melihat pria itu. Tetap tampan, baik hati lagi, lembut dan perhatian. Gumamnya Bella pelan. Kemudian Bella melanjutkan langkahnya menuju dapur, mencari makanan di meja atau di lemari pendingin. Keberuntungan berpihak padanya karena dia menemukan makanan di meja makan. Meskipun sudah dingin, itu cukup untuk mengganjal rasa lapar, terutama karena makanan itu enak menurut selera Bella. Ada ayam goreng, pecel lele, dan tumis kangkung. Bella langsung memasukkan makanan tersebut ke mulutnya, meskipun terburu-buru karena kelaparan. Enak sekali, pasti ini makanan tuan-tuan. Tapi tidak apa-apa, mereka pasti sudah makan tadi, gumamnya lagi. Au, Bella memegang kedua pipinya yang terasa sakit. Tubuhnya juga terasa lelah dan remuk. Setiap langkah terasa nyeri, namun itu tidak menghentikannya. Rasa laparnya masih terus. Dan dia melanjutkan makan sampai tidak ada sisa. Hanya tinggal bekasnya saja. Beberapa kali Bella bersendawa. Kemudian, ia berdiri dan membersihkan bekas makanannya. Membuang sampah ke tempatnya masing-masing. Piring-piring kotor yang lain ia cuci hingga meja bersih, dan wastafel kosong tanpa cucian sedikit pun. Bersih, kan? Tidak ada cucian, tidak ada kotoran sedikit pun. Bella berbicara sendiri, pandangannya mengelilingi dapur yang kini terlihat bersih. Setelah itu, Bella kembali ke kamarnya. Namun, sebelum tidur lagi, dia mengganti pakaian pengantinnya dengan yang lain, lalu membaringkan tubuhnya. Keesokan paginya, Irwan dan Matteo sudah bangun saat pagi. Irwan sudah memanggil seorang dokter untuk memeriksa Bella, yang memiliki banyak luka memar di tubuhnya. Kenapa kalian ini? Apa kalian menyakiti gadis ini? Ya, pertanyaan yang diucapkan dengan lirih, namun cukup menusuk perasaan mereka yang mendengarnya. Mana mungkin kami menyakitinya, Dok? Jangan berbicara sembarangan. Itu bisa menjadi fitnah. Sahut Matteo dengan nada kesal sambil menatap tajam ke arah dokter yang tengah memeriksa Bella. Iya, nih dok, jangan salah sangka dululah. Dia itu abis dikepung oleh orang jahat. Dan kami berdua yang menyelamatkannya dan membawanya kemari. Jelas Irwan menjelaskan yang sebenarnya. Ini resep yang harus diikuti. Obat dalam dan obat luar agar cepat sembuh. Kasihan sekali, pipinya biru-biru. Tangannya juga membiru. Apakah kemarin dia langsung diberi kompres atau perawatan? Mungkin kondisinya tidak akan seburuk ini kalau begitu, ujar dokter panjang lebar sambil tersenyum mengingat kenangan masa lalu. Dia yang melarang. Padahal saya ingin membawanya ke klinik, dok. Irwan melirik Matteo dan menyalahkannya. Jangan salahkan saya. Dia tidur. Bagaimana bisa diperiksa langsung? Bahkan untuk sampai ke sini saja harus digendong. Matteo membela diri dan enggan mendapat tuduhan. Melihat kedua pemuda itu bertengkar, membuat Bella merasa bersalah dan meminta maaf. Aku yang seharusnya meminta maaf. Sebab aku yang salah. Nah, dia dok, yang salah. Goda Matteo sambil menunjuk Bella dengan ekornya. Ya sudah, saya pulang dulu. Pamit dokter seraya merapikan peralatannya. Irwan mengantarkan dokter keluar dan sekaligus akan membeli obat untuk Bella agar luka-lukanya cepat sembuh. Sementara itu, Matteo dan Bella tinggal di dalam kamar. Matteo melihat Bella menggoyangkan selimutnya, dan terlihat betisnya yang bersih dan mulus. Matteo segera mengalihkan pandangannya saat menyadari pergerakan Bella. Mau kemana?
Tanya Matteo dengan nada dingin. Bella menoleh. Masih ada waktu, kan? Untuk membuatmu sarapan. Hah? Kau ingin membuatkan aku sarapan? Tanya Matteo kembali. Iya, sebelum bekerja. Kalian harus sarapan dulu. Biar tidak sakit. Ujar Bella sambil menatap sekilas lalu menunduk. Matteo melirik ke arah jam dinding. Di lemari pendingin masih ada kue buatanmu. Kalau masih layak makan, tolong hangatkan dan buatkan aku susu hangat dan roti juga. Kalau mau masak, tidak ada waktu lagi. Tanpa berkata-kata, Bella pergi ke dapur mendekati lemari pendingin. Meskipun tangannya terasa sakit, Bella merasa simpati pada dua pemuda yang telah membantunya. Terutama karena dia sekarang bekerja melayani Matteo sebagai majikan. Bella mencicipi kue yang diminta oleh Matteo untuk dihangatkan. Setelah memastikan masih bisa dikonsumsi, Bella memanaskannya sebentar, lalu membuat 2 gelas susu hangat dan 2 porsi roti selai. Tentunya, semuanya untuk Matteo dan Irwan. Irwan datang sambil membawa kantong kecil berisi obat untuk Bella. Melihat Matteo sedang sarapan di tempatnya dan Bella yang sedang menyajikan kue di piring, Irwan merasa heran dan khawatir melihat kondisi Bella yang tangan dan bibirnya tampak biru-biru. Loh, kok bos suruh dia bekerja dulu sih? Dia itu sakit. Apa tidak melihat kondisinya yang seperti itu? Irwan langsung mengecam Matteo. Matteo menjawab dengan nada tegas. Siapa yang menyuruh dia? Dia sendiri yang menawarkan diri untuk membuat sarapan buatku. Tidak ada yang menyuruh. Coba tanya sendiri orangnya. Irwan melihat Matteo dan Bella bergantian. Lalu, dia melihat sarapan yang mungkin sudah disiapkan untuk dirinya. Benar, Tuan Ramah. Aku sendiri yang ingin membuatkan sarapan untuk kalian. Sebaiknya Anda sarapan dulu. Irwan menunjuk ke sepiring roti dan segelas susu dengan jarinya. Kau mau sarapan gak? Kita harus berangkat. Sudah siang nih, ujar Matteo sambil menghabiskan minumannya. Irwan duduk dan mulai makan rotinya. Setelah itu, dia meneguk susu yang masih terasa hangat melewati tenggorokannya. Irwan menikmati roti hingga habis. Matteo mengambil kantong obat yang berisi obat luar dan dalam. Ini obatnya, kau bisa membacakan. Baca sendiri cara pakainya. Bella mengambil kantong yang diberikan oleh Matteo dan mengangguk 2 kali. Matanya fokus pada obat-obatan tersebut. Kau harus sarapan, Nona, kata Irwan sambil menatap Bella. Kau jangan lupa makan ya. Oh ya, jangan menerima tamu siapapun, pesan Matteo sambil mengenakan jasnya. Iya, Tuan. Bella mengangguk, lalu membuat roti untuk dirinya sendiri. Ingat, jangan menerima tamu tanpa seizin saya, pintanya Matteo sambil mengunyah makanannya. Dengarkan pesan, Tuan Muda. Nona, jangan sampai tamu itu malah membahayakanmu, tambah Irwan sambil mengusap mulutnya dengan tisu. Baik, Tuan, aku tidak akan menerima tamu siapapun, kecuali Tuan yang membawanya, ungkap Bella. Bagus, kalau kamu masih sakit, jangan terlalu banyak bergerak dulu, kata Irwan dengan penuh perhatian. Matteo menatap Irwan tanpa ekspresi, lalu bersiap-siap untuk pergi ke kantor pusat. Irwan pun menyusulnya, terburu-buru menghabiskan minumannya. Ingat ya, Nona, pesan dari kami, pesan Irwan sekali lagi sambil menutup pintu unit tersebut. Baik, aku akan selalu mengingatnya, pekik Bella sembari menatap pintu yang tertutup. Setelah selesai makan roti, Bella melanjutkan dengan meminum obat dan mengoleskan salep dengan lembut pada tempat-tempat yang terdapat luka memar.